Setelah dicoba dulu di Indonesia 4 tahun 2 bulan, barulah merasa bahwa oke, nggak bisa nih gini-gini aja. Benar. Kenapa Fauzan yang sudah dari awal tahu program WHV, udah ada saksi bukti nyata ya? Terkadang sudah ada dolarnya, udah nyata, asetnya bertambah, pengalaman experience-nya juga luar biasa. Baru terketuk sekarang untuk WHV. Bekerja di Indonesia itu tidak cukup ya? Udah sekian lama nih kita kerja gitu kan, kayaknya masih ya naiknya landai gitu ya. Naiknya dengan mungkin WHV ini salah satu jalannya, mungkin bisa membantu orang lebih dari 10 bahkan 20 bahkan 30 seperti itu, balik kali. Mudah-mudahan seperti itu. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Well, grateful this afternoon karena Fauzan sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada Apa Kata Mereka, dan well done juga, way to go, congratulations for your visa WHV Kelas 62 di saat orang lain menangis darah mendapatkan kuota 4 Maret 2024 kemarin. Nah, Fauzan akhirnya melenggang dengan sempurna menuju WHV Australia dan granted pada 2 hari yang lalu ya? Iya, benar. 2 hari yang lalu granted, sehingga sekarang udah memiliki visa WHV. Nah, kita kenalan dulu dengan Fauzan, dari mana, kampusnya apa, sarjana apa? Oke, baik teman-teman ya, Bang Melki, terima kasih sebelumnya. Perkenalan, saya Fauzan Harsya dari alumni Universitas Andalas, dari jurusan Teknik Komputer dengan sarjana Teknik, dan berasal dari Tarantang, Harau, Kabupaten Puluh Kota, Sumatera Barat. Oke. Sarjana yang itu di FTI ya? Benar, di FTI Bang, Fakultas Teknologi Informasi. Oh, berarti anak Pak Ahmad Saprudin. Ahmad Saprudin ya? Benar. Ahmad Saprudin sama Hasdi ya? Pak Hasdi Putra. Kemarin Tambang itu sempat ngisi acara di sana, wisudawannya. Okay. Ada 17 orang kalau nggak salah, if not mistaken. And we talk about WHV as well, and I don't think so they interest with this program. Well, that's fine. Mungkin karena belum tahu. Terkenal maka kata saya. Saya mau kata mau ikut WHV ya. Oke, Fauzan. Nah, Fauzan ini kakaknya sudah ada di Australia dan juga sempat bekerja di Time Language Center tahun 2015 dan berangkat ke Australia 2016 dengan program WHV yang awalnya pengen scholarship. Ya, tetapi somehow directionnya berpindah haluan ya. Dan juga sampai sekarang nggak pulang-pulang. Akhirnya mau jadi PR ya. Targetnya adalah permanent resident, kita doakan. Amin. Nah, kenapa Fauzan yang sudah dari awal tahu program WHV, udah ada saksi bukti nyata ya. Terkadang sudah ada dolarnya, udah nyata, asetnya bertambah, pengalaman experience-nya juga luar biasa. Papa mama udah bolak-balik ke sana juga gitu. Baru terketuk sekarang untuk WHV. Benar Bang ya. Baru terketuk sekarang WHV dikarenakan ingin mengaplikasikan ilmu studi yang ada kita pelajari di kampus dulu, dan kita terapkan dulu di kerja dengan maksud dan tujuannya itu biar terpakai nih ilmunya. Karena mendengar nih gitu ya, mendengar cerita sharing-sharing dari Univivi sendiri bahwa di sana untuk kerja kita tidak mesti menentu gitu ya, tidak sesuai dengan jurusan gitu, dari ilmu pendidikan yang kita pelajari di kampus. Nah, saya mau mengimplementasikan tersebut dulu di Indonesia, dan alhamdulillah bekerja, dan niat awalnya itu mendapatkan pengalaman kerja di bagian IT terutama gitu. Dan baru sekarang ya beberapa alasannya melihat kondisi realitas lah ya Bang ya. Kita Back to reality. Benar sekali. Kita butuh ya namanya finansial. Cuan ya. Peningkatan finansial semakin bertambahnya umur gitu ya.
kebutuhan juga meningkat. Iya. Jadi kayak ini lebih tepat langkahnya seperti itu. Salah satu jalan yang mungkin yang kita coba untuk itu. Okay, we can say bekerja di Indonesia itu tidak cukup ya? Tidak cukup relatif, cuman terus kondisinya sekarang tidak cukup. Tidak cukup. Iya benar. Tidak cukup beli rumah mewah, beli mobil mewah. Tidak cukup untuk berangkat haji umroh, Ya, ngebahagiain orang amin. tua. Tapi you feel that it's struggle to earn money in your country, our country, our country. I'm sorry. Iya ya. Gue udah ngerasa Aussie aja. Oke. Benar. In this country. Nggak tahu kenapa ya, setelah beberapa tahun mengabdi atau berkarya di satu perusahaan teknologi di Indonesia, mulai dirasakan tidak ada kemajuan sedikit sekali. Nah, namun untuk mencapai target-target kita, nah kita perlu genjot lebih nih, gitu ya, untuk peningkatan lebih, biar langkahnya lebih jauh juga. Mencapai targetnya, mudah-mudahan Allah lancarkan target-target itu untuk terwujud seperti itu, Bang. Jadi mungkin salah satu jalannya adalah dengan KRHV ini. Mungkin baru terketuknya baru sekarang. Nah, Fauzan ini sambil kuliah udah kerja juga ya? Alhamdulillah. Dari semester berapa mulai kerja? Mulai kerja dari akhir semester 7. Semester 7, sampai semester? Sampai semester 8 sampai tamat dan sampai sekarang. Sekarang masih kerja sih sebenarnya. Masih pegawai sekarang ya? Iya, itu kurang lebih berapa tahun? Untuk lama bekerja, alhamdulillah sudah 4 tahun 2 bulan. 4 tahun bekerja, and then saya mau highlight di situ adalah you think that it's not sufficient ya? Yes. As the income, tapi sebagai experience kerja dapat? Alhamdulillah dapat secara basic dari dunia kerja gitu ya, terus juga pengalaman implementasi dari perkuliahan juga dapat di sana. Kita pakailah kita gitu. Cuman niatnya agak kurang lurus tadi, bukan lurus ya, niatnya agak kurang banyak nih. Kurang banyak pengalaman ya. Iya. Soalnya niatnya pengalaman dan uang yang banyak. Ya kan Allah ikuti persangkauan ya. Kalau kita berpersangka kepada Allah, saya mau cari pengalaman dan uang yang banyak ya Allah, gitu ya. Detailkan uang itu sebulan 50 juta ya Allah, gitu kan. Amin. Oke, nah berarti di sini kita bisa mendapatkan kesaksian dari seorang Fauzan ya, bahwa WHV itu merupakan satu cara untuk melakukan percepatan finansial, insya Allah. Amin. Dan itu setelah dicoba dulu di Indonesia 4 tahun 2 bulan, barulah merasa bahwa nggak bisa nih gini-gini aja. Benar. Harus melakukan terobosan yang lebih. Dan peluangnya ada. Itu WHV, 4.612 orang dari tahun 2023 sampai 2024 Juli ya. Karena Australia itu kuotanya risetnya per 1 Juli sampai 30 Juni di tahun yang berbeda. Dan tanpa terasa ya, Fauzan datang mau belajar, saya bilang udah langsung ujian. Masuk sit-in class, terus langsung ujian. Set gitu ya. Ujian dapat, IELTS dapat, dan alhamdulillah SDUWHV dapat. Langsung push visa granted Zing. Alhamdulillah berkat bantuan memiliki tim juga, izin Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira turning point apa atau pada kondisi seperti apa yang buat Fauzan akhirnya membalik KRHV gitu. Iya, momen apa gitu ya. Karena misalkan kadang ada orang yang mengatakan momennya waktu saya hari Senin tuh hujan lebat ya. Terus saya terkurung di halte bus misalkan, and I'm think reflection myself, nggak mungkin gini-gini. Nah, kalau Fauzan itu kira-kira pada turning in what circumstances that you think that you thought that WHV is my way now? Momennya teringat ketika perjalanan pulang kampung sih, Bang. Nah, kan tuh cerita pulang kampung. Jadi lagi di motor ya, pakai motor sekitar 4 jam ke Payakumbuh. Ya introspeksi diri lah ya, muhasabah diri. Muhasabah diri. Udah sekian lama nih kita kerja gitu kan, kayaknya masih ya naiknya landai gitu ya, naiknya landai, tidak naik signifikan. Ya benar sekali. Nah jadi dorongan dari juga orang tua, niat juga, wah ini harus langkah ini yang dijalani gitu ya. Nah makanya terbesit untuk KRHV, dan alhamdulillah dari keluarga pun support, dari NFP support, adik juga, orang tua, sama apapun juga support, dan juga teman-teman. Alhamdulillah dari teman-teman di kantor pun juga mendukung untuk ini, bahkan memastikan dulu granted dulu visanya, baru resign gitu, bersyarat resign. Alhamdulillah di support lah banyak teman. Berarti bisa katakan, is that the financial issue the first reason why?
Maybe. Oke. Ya, finansial bahwa kita perlu ya tuntutan di masa sekarang ya. Bahkan ada rental iPhone sendiri. That's quite weird, bizarre for me because ada rental iPhone gitu. Saking orang pengennya akan. Tapi Pak Fauzan barangkali alasannya mungkin lebih karena udah saatnya berpikir dan meluaskan tanggung jawab. Benar sekali. Sehingga this is the way. Dan juga udah ada networking juga kan. Sebenarnya udah privilege banget, udah ada keluarga di sana, sudah ada pekerjaan yang menunggu, tinggal visanya. Nah itu memang kebukanya sekarang. That's fine. Nah kadang memang di Minang itu ya, jangan baranang jo, ayahnya dalam gitu ya. Tapi di tangka jo, mada jo kan, bejo baranang. Oh iya. Dibilang, udahlah langsung kan orang ya gas gitu ya. Ya oke mat, gas mat. Kadang orang berpikir masih kuliah semester 5 udah eager WFH. Karena apa? Mereka mau bahwa begitu wisuda, cus 3 hari sudah go. Bahkan wisuda pagi, sore terbang langsung saking I can't wait gitu ya. I can't wait to become a rich gitu ya. Nah, macam-macam motivasi dan cara berpikir dan landasan orang untuk ikut WFH. Kira-kira selama kakak di sana, Pipi di sana, apa hal yang nampak sekali perubahan bagi seorang Fauzan? Yang nampak gitu ya, mungkin dari segi finansialnya MVP gitu ya, terus juga support mungkin terhadap adik-adik juga, Zan gitu ya, dan juga si Farhan Farid untuk mungkin dari belanja bulanan gitu, dan juga mungkin membantu dari orang tua, istilah kata membebaskan dari yang namanya riba mungkin gitu, perhutangan gitu ya, terkait ekonomi juga. Dan alhamdulillah dari MVP sendiri ya sangat membantu dan itu juga jadi motivasi Zan untuk biar bisa berbuat lebih lah gitu ya, minimal sama dengan MVP kita bisa kan lebih untuk dari segi ekonominya membantu ya. Kalau ibarat katanya gini Bang, Zan dibekali di Indonesia bisa bantu banyak orang 110. Nah dengan mungkin WHV ini salah satu jalannya, mungkin bisa membantu orang lebih dari 10 bahkan 20 bahkan 30 seperti itu, balik kali mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan niatnya dan pasang niatnya juga harus lebih banyak. Wah, siap. Pertama bekerja di sektor IT ya. Amin. Nanti ada beberapa network kita yang di IT bekerja di Telstra. Ya. Itu perusahaan telekomunikasi Indonesia, karena Fauzan background juga bekerja di perusahaan komunikasi ya. Nah itu jangan lupa bikin resumenya atau di CV-nya bahwa you had experience regarding telecommunication industry in Indonesia. Nanti bisa perlahan. Nah, juga IELTS-nya tolong dinaikin menjadi 7 atau 8 ya. It's quite hard ya. I know it, but we try. Ya, namanya hidup itu perlu berjuangkan ya. Benar. Tentunya. Nah, kira-kira Pak Fauzan mau berpesan apa kepada generasi muda yang saat ini masih belum kebuka pikirannya untuk WHV dan masih menganggap WHV itu something yang bizarre gitu. Bizarre ya. Untuk teman-teman ya yang di luar sana yang mungkin belum terpikirkan untuk WHV gitu ya. Nggak ada salahnya teman-teman mencoba, apalagi orang lain bisa kalau nggak gitu. Betul. Dan banyak keuntungan ya yang sebenarnya didapatkan selain networking atau juga relasi dengan orang-orang yang di luar sana. Bahkan teman-teman pun ataupun juga kolega pun, bahkan dari luar negeri pun juga banyak seperti itu. Dan mohon doa juga bagi kita sendiri kita bisa istiqomah untuk WHV sesuai dengan niat gitu ya. Dan juga teman-teman doakan agar segera SDU yang bagi mendaftar dan juga datang ke time untuk konsultasi. Nah, benar, datang ke time. Ini sangat complicated, sangat komplit nih informasinya. Paket komplit ya. Komplit. Tentu konsultasi, belajar IELTS gitu, bahkan ada kelas WAR ya, kelas WAR persiapan SDU. Terus nanti kelas lot visa juga. Nah, sangat ini benar. Keberangkatan. Tapi kalau Fauzan kayaknya nggak perlu persiapkan. Nah, mungkin bagi teman-teman nggak ada salahnya mencoba. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Semua orang dapat kesempatan yang sama. Betul sekali. Kira-kira mau berangkat bulan apa dan tanggal berapa? Insya Allah tanggal 17 April 2024. Udah beli tiket? Sudah. Alhamdulillah. Kita akan ke airport lagi guys. Itu bareng sama mama juga? Di hari yang sama, cuman beda jam penerbangan. Mama papa ikut juga? Mama aja. Mama aja, oke.
hari yang sama beda penerbangan maksudnya? Iya, karena tiket dari Tiket namanya udah open ya? Iya, udah open dari dulu. Jadi kalau ke Australia itu kita bisa tiket open setahun ya, ini bisa digeser-geser sesuai dengan dan itu nggak ada biaya. Benar. Pakai apa, Mama? Garuda? Mama pakai Garuda, kalau Zan pakai AirAsia. AirAsia, berarti ke ini dulu? Ke KL dulu transit. KL, Iya. berarti landingnya di Avalon atau di Tullamarin? Tullamarin. Oh, berarti Tullamarin ya. Tuh guys, kurang lengkap apa informasi dan bukti nyata bagi para orang tua yang masih mengatakan WAV itu adalah hal yang buruk dalam image mereka karena anak perempuannya, anak laki-lakinya menjadi TKW dan TKI alias pekerja migran. Kemarin juga ada yang datang ke sini, bapaknya pernah di Amerika apa di Belanda ya. Iya. Nah, itu mengatakan juga akhirnya informasi dan itu jelaskan. Nah, pilihan itu adalah bagaimana mau percepatan finansial, mau percepatan S2, mau mengambil jalur tol atau mengambil jalur yang very slow ya. Itu semua kepada pilihan Bapak Ibu dan anak-anak muda semuanya. Tetapi kalau muda ya, if I know this before I'm 30 years old, I guarantee ya, you not gonna see me here. Kenapa ya? Menjanjikan sekali ya. Tapi Pak Ozan udah ready ya dengan kerjaan-kerjaan sifatnya kuli, babu gitu ya, punya pabrik gitu kan? Insya Allah, karena sebelum kerja di sini pun, di yang sekarang itu Bang ya, di bagian IT ini juga kerja di apa namanya, rumah makan lah gitu ya, bagian nyuci piring juga. Pernah DJ juga ya? DJ. Oh DJ, oh ini gerakannya ya, siap. Disc jockey atau dishwash. Dishwasher. Alhamdulillah, insya Allah dengan pengalaman yang ada, mudah-mudahan tidak beda jauh lah dengan terjadi di sana. Apalagi sana udah canggih gitu ya Bang ya. Di sini kan manual semua. Betul. Tapi saya berharap itu kerjaan seperti itu cuma sebentar aja. Karena you have skill, jaringan atau IT. Amin. Sehingga batu loncatan. Ada anak Payakumbuh juga namanya Saiful Adli. Pernah dengar namanya? Kayaknya dia udah sering berkunjung ke Vivi deh atau ketemu karena harus sama orang Payakumbuh. Nah, dia anak teknik industri Unan, pernah kerja di Astra di Jakarta. Oh, Astra, udah gitu ya, terus kerja kok kayaknya gue nggak signifikan deh gitu ya, sama alasannya ya. Nah, ini alasan kedua saya lihat kayaknya nggak signifikan banget deh. Kemarin juga ada budak korporat di Jakarta, si Intan. Kayaknya udah 2 tahun lu kerja, kayaknya habis buat beli tiket pulang, apalagi Jakarta Padang itu tiketnya one way 5 juta kalau lebaran. Berarti kita harus nyiapin gaji. Kalau UMR Jakarta kan sekitar 5 jutaan ya? 5 jutaan. 5 jutaan, berarti setahun itu dapat sekitar 60. 60 kurang biaya hidup 50. Tinggal pulang kampung 10. Nanti kita mulai dari nol lagi ya gitu ya. Akhirnya dia berpikir bahwa nggak bisa gini-gini nih, ikut WFV. Tambah lagi Saiful Ali juga waktu itu, nggak bisa juga gini-gini nih. Akhirnya studi rumah saya TPL ya. Nah, akhirnya ikut WFV. Nah, jadi kira-kira teman-teman di luar sana mau bukti apa lagi ya? Kita di time nggak memaksakan untuk ikut WFV. Banyak pilihan, mau scholarship, ayo yang kaya ilmunya dulu kalau scholarship. Kalau WFV yang kaya pengalamannya dan duitnya. Ilmunya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, pengalaman bekerja yang kaya. Nah, setelah itu baru boleh kuliah lagi, nggak ada masalah. Mau pulang lagi ke Indonesia. Contoh, selesai kuliah 22 tahun. Kemudian 22 tahun, ikut WFV 3 tahun, berarti 25. Sesuai usia Fauzan sekarang kan ya, kurang lebih 25. Iya, nah, 25. Berarti 25, usia 25 setelah WFV itu Anda sebagai anak muda yang punya aset minimal 1 miliar. Ya, 1 miliar pertama dibuat di usia 25 gitu loh. Gua aja nggak sama, 25 belum apa-apa gitu kan. Nah, terus kemudian pulang ke Indonesia, usia 25 masih bisa untuk daftar PNS, betul nggak sih? Masih bisa. Tapi you start dari udah 10 kali lipat percepatannya dibanding Indonesia. Itu pun kalau punya gaji 7 juta sebulan, 8 juta sebulan, itu belum tentu bisa nabung ya. Betul. Nah, itu secara finansialnya. Jadi 25 balik Indonesia mau apply scholarship lagi boleh, mau ikut perusahaan juga daftar boleh. Perusahaan juga boleh, atau mau lanjut S2B sendiri juga bisa. Benar. Ya. Nah, atau mau bikin rumah kos-kosan, atau mau beli lahan di Payakumbuh masih banyak, bikin glamping-glampingan ya, atau bikin apa di Payakumbuh yang ini, nah silahkan. Atau mau masuk ke dunia IT lagi juga boleh. Setidaknya kita sudah memiliki modal gitu kan. Atau mau hijrah ke negara lain, Kanada ya silakan. Jadi banyak pilihan. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa misalkan contoh aja ya Fauzan, gaji 5 juta sebulan, dikumpulin selama 20 tahun itu baru sama dengan tabungan WFV yang paling malas orangnya.
paling malas ya. Nggak kerja 8 jam sehari, Sehari. terus 5 hari seminggu udah. Itu kira-kira dia gaji 3.000 4.000. Nah, nabung 2.500, 300 juta kali 3 itu 900. Ya, itu semalas-malasnya WAP segitu gitu. Nah, kira-kira menurut Fauzan, Time Language Center itu seperti apa sih? Time Language Center sangat sangat support dan fleksibel ya. Maksudnya fleksibel ketika kita mau nanya, mau konsultasi gitu ya terkait hal peningkatan untuk bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Inggris. Itu nanti tujuan bisa dijelaskan lebih, maksudnya dalam arti mau apa nih tujuannya nanti gitu dijelaskan, ditawarkan untuk scholarship kah atau WHV kah atau yang lain gitu. Nah, karena dari adik sendiri pun juga kan di sini Bang ya. Nah, sudah 4 loh di sini. Vivi, Kembar dan Fauzan. Iya, jadi dari segi skill bahasa Inggris ataupun untuk mendaftarkan di kampus atau pekerjaan juga sangat bisa di sini gitu. Nah, apalagi di Time juga support terkait lowongan kerja yang berafiliasi ataupun yang mensyaratkan bahasa Inggris gitu atau IELTS. Di sini juga sangat mensupport dan juga informasinya lebih akurat seperti itu. Bagus ini. Kalau 0 sampai 10 kira di nomor berapa ya Time direkomendasikan ke orang? Oh, rekomendasi. Rekomendasi karena di Padang dan kita biasanya di Padang. 1 sampai 10, 11 lah. 11? Iya, karena kalau 1,000 di tempat lain 10, 11. belum ada yang sesupport ini. Sesupport ini. Iya, support ini apalagi terkait persiapan WHV gitu. Karena di luar sana juga banyak yang temukan teman-teman yang ikut WHV dan istilah kata mencari informasi sendiri-sendiri. Ya, kalau di sini udah ada nih alumni juga banyak gitu Bang ya, dan buktinya juga sudah ada, dan bahkan secara persiapan masing-masing step itu ada kelasnya. Jadi kita sebagai peserta ataupun calon SBMHV sangat siap lah bahkan untuk persiapannya sangat mantap gitu ya, karena masing-masingnya ada kelas, ada supportnya dari Time. Ya. Kalau link yang kita punya alumni itu khusus untuk anak Time aja. Iya benar. Kita nggak akan share ke yang lain ya. Benar. Khusus kita berikan privilege kepada student Time Language Center saja. Jadi mohon maaf kalau Anda WFH di Sumatera Barat, bukan di Time, kita nggak akan bocorin. Ya wajar dong. Anak-anak Time aja belum selesai, ngapain juga kita kasih privilege ke yang lain. Itu membedakan Anda dengan student Time atau tidak. Tapi kalau sekedar informasi, boleh kita share. Well, Fauzan, kira-kira dukung orang tua seperti apa? Mau ngucapin apa sama kedua orang tua di kamera ini barangkali? Iya, sama papa mama dan Kak Vivi juga. Sebelumnya terima kasih banyak dan alhamdulillah beramin. Terima kasih banyak kepada Ama, Apa, Pipi, Vivi, dan juga Farhan Farid yang sudah sangat mensupport, atau bukan dari dulu ya, menyupport untuk menyarankan ikutlah ini. Tapi dari saya dari sana sendiri mencoba untuk struggle dulu dengan pekerjaan gitu ya. Nah, di Indonesia, mencoba di Indonesia, dan alhamdulillah mungkin ini waktunya. Dan terima kasih sekali lagi atas support dan semuanya. Mohon doanya dan juga dukungan. Kalau nanti sampai di sana aman-aman saja gitu ya, tidak ada kendala yang berarti, jika ada masalah kehidupan dan lain-lain, dan semoga ini jalan terbaik dari niat-niat yang sudah dideskan tadi, dan juga kata Bang Melki harus tambah niatnya gitu. Tambah niatnya ya, jangan satu aja. Biar yang lainnya juga kecapaian. Betul. Terima kasih semuanya. Oke, nanti achievement apa, hal apa yang pengen diwujudkan begitu udah punya gaji puluhan juta rupiah? Hal apa yang kepikir untuk diri sendiri dulu? Untuk diri sendiri, kayak self reward lah. Rencananya mau umroh dulu Pak. Umroh mandiri ya? Iya, mandiri. Atau sama Turki Time? Oh, ada. Ada. Oke. Turki Time itu kita cuma ambil 20 orang maksimal. Oke. 10 orang jalan, itu backpacker, kita cuma 10 orang dulu aja. Nanti kalau bisa transit ke Istanbul dulu, bicara sejarah Islam dulu 4 hari atau 8 hari, terus umrohnya 10 hari. Kita bisa bantu apply visa 3 bulan. Jadi Fauzan kalau mau udah punya duit nanti umroh itu bebas. Jadi maksudnya itu mau tinggalnya agak jauh dari masjid itu lebih murah penginapannya, dan kesana tuh pakai Grab atau
pakai Uber gitu kayaknya atau taksi terus seharian di Madinah. Sekarang umroh udah nggak seperti seribet yang dulu ya. Harus pakai travel tapi mandiri udah dibuka. Benar. Itu explore lebih seru. Ya, pengalaman Turki Time kemarin itu seru banget umrohnya karena kita nggak harus terikat jadwal-jadwal dari tour travel. Jadi kita sama kayak pergi liburan tapi liburannya ke Mekah sama Madinah ibadah. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan terwujud in the short time. Cari informasi dulu nih dengan Boleh. Turki Time. Baru tahu Turki Time ya. Turki Time tuh udah punya program itu CEO kita tuh Bro Dani ya. Insya Allah mudah-mudahan segera lulus juga untuk program studi S2 ke Turki ya dengan Turki Bus Lari scholarship pengumuman nanti di Mei. Jadi banyak sekali penantian student-student Time Language Center nih yang wawancara beasiswa ada 12 orang. Mudah-mudahan lulus ya Bang ya. Jadi Fauzan nanti pun setelah WFV pun nanti mau ikut beasiswa, ayo gitu loh. Ada kepikiran mau jadi PR juga kah? Salah satu dari sekian target ya Bang. PR. Ya, PR. Nomor 1 atau nomor berapa PR-nya? Mungkin kalau misal direngkan dari 1 sampai 5 target nomor 3. Nomor 3. Iya. Jadi nomor 1-nya tetap kembali ke Indonesia. Iya, balik Indonesia di hidup Indonesia gitu ya. Indonesia. Ya minimal sampai usia 40 lah. Oh, 40 ya. 40 ya, karena udah capek juga kan. Karena akan ada rasa bosan. Benar. Bosan itu aja. Tapi kalau di Indonesia ini banyak masalah kan, masalah sosial yang bisa. Kalau kita punya duit maksudnya punya uang, itu kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Kita bisa berkontribusi. Kalaupun bukan uang yang kita kontribusi, tapi pengalaman kita, jejaring kita yang kita bisa manfaatkan seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak Ustaz. Well, luar biasa ya bincang-bincang pada sore hari ini menjelang berbuka ya, ini jam 5. Qadarullah hari hujannya sangat lebat sekali di luar. Tetapi cerita ini mudah-mudahan sampai ke ruang-ruang keluarga juga, ruang tamunya, ruang makannya, sebagai perbincangan-perbincangan hangat dengan antara ayah dan ibu dan anak-anak sehingga menjadi pilihan. Kita tahu bahwa sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, 1,4 juta orang sarjana yang tamat setiap tahunnya di level D3 sampai S1, cuman ketersediaan lapangan pekerjaan hanya 10%-nya saja. Yang kedua, akses permodalan bagi mereka yang baru mulai berusaha itu sangat sulit. Benar. Tapi kalau mereka udah punya usaha 2 tahun, itu udah bisa aja mengakses KUR. Tapi bagaimana dengan fresh graduate yang berpikir untuk memulai usaha? Tentu perlu modal. Yang pertama modal kemauan, dan berikutnya baru modal-modal yang lainnya. Dan capital uang itu perlu banget. Misalkan kita pernah jualan ini ya, jualan kacang talu kan. Nah, berbagai macam cara dan cobain jualan talu, tapi kalau tidak berhasil ya saat itu. Nah, jalannya bukan itu. Nah, tapi bagaimana anak-anak muda di luar sana mampu merencanakan masa depannya dengan baik? Salah satu pilihan adalah WHV. Oke guys, barangkali itu aja. Thank you so much Fauzan pada sore hari ini. Semoga perjalanan ke Australia-nya lancar dan kita ketemu lagi tanggal 17 April. Jam berapa ya terbangnya? Jam 11.35 insya Allah. Oke, berarti kita ketemu ya setengah 10-an ya. 17 April ya. Hari Rabu. Hari Rabu ya. Iya. Nice. Ini short time ya. Bilang ya nanti silakan nikmatin dulu makanan-makanan di Indonesia ini apa yang disukain. Nanti kesana insya Allah. Amin. Okay, don't forget to like and share this YouTube channel. Hopefully can help you to rebuild your future or design your roadmap for your career or for your achievement. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Thank you so much for watching. It's time to build our future with Time Language Center. Ulang lagi deh. Okay, it's time to build our future with Time Language Center. See you on top.